Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, apa kabar? Alhamdulillah. Anak hebat, kali ini Ustazah Zarina akan menceritakan kisah tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapakah dia? Nah, ini dia ceritanya. Selamat menyaksikan. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi julukan pemanah yang hebat. Kita dengarkan ceritanya ya anak-anak hebat. Sa'ad bin Abi Waqqas berasal dari Bani Zuhroh. Ia merupakan paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu. Sa'ad lahir dan besar di kota Mekah. Sejak kecil dia sangat senang memanah dan membuat busur itu dibuat sendiri. Wah, subhanallah, hebat sekali ya. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak terlalu tinggi, namun tubuhnya tegap dengan potongan rambut yang pendek. Orang-orang selalu membandingkannya dengan singa muda. Masya Allah, masih kecil dibilang seperti singa muda. Ia sangat membenci pada agama kaumnya. Kenapa? Karena agamanya kaumnya itu adalah agama yang dia praktik menyembah patung. Dan saat itu sangat banyak di Mekah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Dia adalah salah satu sahabat yang paling pertama masuk Islam. Wah, hebat. Awal-awal sahabat Nabi itu tidak banyak yang masuk Islam. Nah, saat ini termasuk orang yang awal sekali masuk Islam. Namun keislaman Sa'ad mendapat kebencian dari ibunya. Ternyata keluarganya Sa'ad, terutama ibunya, tidak setuju kalau Sa'ad masuk Islam. Ibunya pun mengancamnya. Ya Allah, kasihan sekali nak. Selama beberapa hari ibu Sa'ad tidak mau makan, tidak mau minum. Dia hanya tiduran di rumah dengan keadaan sedih. Kenapa? Ibunya hanya makan jika Sa'ad mau keluar dari Islam. Sa'ad berkata, "Ibu, aku sangat menyayangi ibu. Namun kecintaanku pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar lagi." Ibu mendengar itu, ibunya jadi sedih, tapi ibunya pun menyerah. Ya sudah, kalau begitu ibunya pun menyerah dan mau makan. Alhamdulillah mau makan ya nak. Kasihan kalau nggak mau makan, nanti sakit. Nah, Sa'ad juga merupakan salah satu sahabat yang dikaruniai Allah kekayaan yang sangat banyak. Hartanya itu nak sangat banyak, tapi dia gunakan untuk kepentingan agama Islam seperti membantu orang miskin, memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Subhanallah, masih muda sudah kaya. Wih, subhanallah ya, hebat ya. Dan ia itu dikenal juga sebagai orang yang dermawan, rajin berbagi dan sangat berani. Sa'ad memiliki doa yang manjur dan mustajab. Semua doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda,
Dan Rasulullah pun pernah meminta kepada Allah agar doa Sa'ad menjadi doa yang mustajab dan tidak tertolak. Kata Rasul apa? Ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya. Nah, jadi selama doa Rasulullah itu, Sa'ad selalu doanya dikabulkan. Kemudian ketika dia melempar busur panahnya, selalu menempat sasaran. Wah, subhanallah, hebat ya, Sa'ad mendapat berkah dari Allah. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Sa'ad seorang pemanah yang hebat. Doanya terkabul, panahnya pun selalu tepat sasaran. Misal lagi memanah ini, misalnya mau memanah buah kurma, wah tepat sekali bisa menyamainya, bisa menempel, terus langsung jatuh pohonnya ya, buahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama lemparkan anak panah di jalan Islam. Nah, kalau zaman dulu itu masih banyak orang-orang yang zolim, orang-orang yang tidak mau mendengarkan Rasul, orang-orang yang sombong dan tidak pernah mau ibadah. Jadi saat ini sangat berani apabila ada orang yang melawan Rasulullah, dia berani untuk melawannya dengan panahnya itu. Wah, Masya Allah, sangat berani Sa'ad ya. Suatu ketika ada di zaman dahulu, di zamannya Rasulullah tuh banyak perang melawan orang-orang kafir. Karena orang kafir itu tidak mau taat kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, tidak mau membayar zakat, dan hanya bersenang-senang. Bersenang-senangnya itu ya nak, kalau orang dewasanya itu selalu minum-minuman yang diharamkan sama Allah. Nah, saat itu Sa'ad ikut berjuang dalam perang Badar bersama saudaranya yang bernama Umair bin Abi Waqqas, yaitu perang Uhud. Dia bersama Zaid. Dan tahu nggak nak, Masya Allah, Sa'ad terpilih menjadi pasukan pemanah terhebat. Wah, keren, Masya Allah ya. Saat itu ternyata pemuda yang sangat hebat. Pada suatu ketika Sa'ad sudah dewasa, Sa'ad kemudian sudah berkeluarga, kemudian dia memiliki anak. Saat itu Sa'ad sudah berusia 80 tahun. Nah, menjelang wafatnya, Sa'ad meminta anaknya untuk mengkafaninya dengan jubah yang digunakannya dalam perang Badar. Nah, saat itu belum meninggal, tapi dia sudah beli kain kafan, sudah diukur, dan dia memohon kepada anaknya supaya dibalutkan kain kafannya di badannya, di jubahnya itu, karena saat ingin bertemu Allah. Dia bilang begini, kafani aku dengan jubah ini karena aku ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memakai pakaian ini, ujar Sa'ad kepada putranya. Jadi nak, ketika Sa'ad ingin meninggal itu, dia ingin dikafani dengan jubah perang. Orang mah kalau meninggal pakai kain kafan ya, tapi kalau Sa'ad dengan pakaian perangnya karena ingin bertemu dengan Allah dengan pakaian terbaiknya. Itu pesan Sa'ad kepada anaknya. Dan saat itu pada tahun 55 Masehi, 55 Hijriah, tahun Hijriah, Sa'ad pun meninggal di sisi anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pejuang terhebat, pemanah terhebat pun sama Allah dipanggil karena dia sakit, dan akhirnya ia pun dipakaikan kain kafan, yaitu kainnya dari apa? Dari kain kafan yang dipakainya saat perang Badar. Masya Allah, semoga kita bisa bertemu Sa'ad ya, dan bisa meniru perbuatan Sa'ad yang sangat luar biasa, yaitu dermawan, berani, dan menjadi pemanah yang hebat. Pun doanya terkabul karena dia selalu ibadah, taat kepada Rasulullah, jadi doanya dikabulkan sama Allah. Masya Allah ya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah punya kehebatan, yaitu memanah, dan kehebatannya digunakan untuk membela Islam. Allahu Akbar. Barakallah kepada anak-anak hebat yang sudah mendengarkan cerita Ustazah. Semoga kita bisa meniru hal hebat dari si Sa'ad.
Walaupun kita nggak pernah melihat orangnya, tapi nak, kalau kita mendengar kisahnya subhanallah, pasti banyak anak-anak ustazah yang akan jadi saat-saat hebat, yaitu yang dermawan, berani, doanya dikabulkan karena taat kepada Allah dan Rasulullah. Sekian ustazah bercerita, sampai bertemu di cerita selanjutnya.